I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka,
dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Li membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Li. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah,
tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah
yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya.
Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin,
dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan.
Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya
kehidupan. Mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut, dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny
diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. "Nona Lee," suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. "Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang, Tuan Han?" "Bella, tidak perlu memberitahunya," potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. "Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun." Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Maylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya.
I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka,
dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Li membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Li. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka,
dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Li membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Li. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah,
tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah
yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya.
Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin,
dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan.
Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya
kehidupan. Mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut, dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny
diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. "Nona Lee," suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. "Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang, Tuan Han?" "Tidak perlu memberitahunya," potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. "Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun." Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Maylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya.
I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya.